Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah mengutus para nabi dan rasul sebagai penerang jalan, pembawa risalah, dan teladan agung bagi umat manusia. Solawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi, pemilik akhlak mulia, cahaya petunjuk yang tak pernah redup hingga akhir zaman. Para pecinta Teguh Rahayu Selamat channel yang dirahmati Allah. Sejarah bukan sekadar lembaran usang masa lalu. Ia adalah cermin tajam yang memantulkan realitas zaman. Di dalamnya terkandung hikmah dan ujian, intrik dan fitnah, pujian dan pengkhianatan. Dari pusaran itu lahirlah tokoh-tokoh besar yang jejaknya tak pernah benar-benar hilang, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Pak Harto, dan Gus Dur. Mereka bukan hanya pemegang kuasa, tetapi penjejak nurani. Meskipun dilabeli dan dihujat, nama mereka tetap hadir dalam diskusi-diskusi sejarah, menjadi rujukan dalam pergulatan nilai dan arah bangsa. Kisah yang akan kita simak ini diangkat dari sebuah tulisan reflektif di akun Facebook. Pakuku Kawulo Alit Mojopahit. Tautan asli, https://m, foto, php. Fbit sama dengan 444845438922393 dan set sama dengan A, dan type sama dengan 3. Untuk itu, kami hadirkan kembali kisah ini dalam versi naratif sastra berjudul Titian Benang Basah. Sebuah kisah tentang bagaimana kejujuran batin, kesungguhan laku, dan keteladanan sejati akan tetap hidup melampaui zaman, bahkan setelah kekuasaan dan jabatan tiada. Mari kita menyimak dengan hati yang jernih dan niat yang tulus. Sambutlah kisah ini dengan bismillah, semoga membawa hikmah. Disclaimer, cerita ini merupakan karya naratif reflektif yang disusun untuk tujuan literasi, edukasi, hiburan dan perenungan nilai. Setiap kemiripan dengan tokoh, peristiwa, atau lembaga nyata semata-mata bersifat kebetulan dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan pihak manapun secara spesifik. Seluruh isi bersifat interpretatif dan tidak merepresentasikan pandangan resmi terhadap individu, kelompok, ataupun institusi tertentu. Karya ini tidak dimaksudkan sebagai kritik personal maupun politis, melainkan sebagai ruang ekspresi sastra untuk menumbuhkan kesadaran moral, sejarah, dan kemanusiaan secara beradab. Titian Benang Basah. 1. Mereka yang tetap hidup meski telah tiada. Zaman silih berganti. Pemimpin datang dan pergi. Namun ada beberapa nama yang justru semakin menggema, bahkan setelah mereka tidak lagi memegang tampuk kekuasaan, bahkan setelah jasad mereka kembali ke bumi. Bung Karno, Bung Hatta, Soeharto, Gus Dur, nama-nama itu masih berkumandang di ruang-ruang kelas, perbincangan publik, hingga khutbah-khutbah di masjid dan ruang diskusi senyap para pemikir bangsa. Apakah karena mereka tanpa celah? Tidak, mereka manusia biasa yang juga punya sisi rapuh. Tapi ada sesuatu yang membuat mereka tetap menyala meski diterjang badai sejarah, keteladanan laku mereka. Prasojo, seorang pemuda idealis yang mulai muak dengan sandiwara politik masa kini, duduk termenung di pojok perpustakaan. Buku-buku biografi terbuka di hadapannya, dari Soekarno hingga Gus Dur. Kenapa mereka masih dibahas ya, padahal kan udah lama meninggal? Batinnya, Prasojo, seperti kebanyakan anak muda, terombang-ambing oleh gempuran narasi media dan konten digital. Tapi hari itu ia merasakan satu getaran batin yang tak biasa. Ia merasa sedang menginjak sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar opini politik. Ia seperti sedang berdiri di titian benang basah antara zaman dan kemuliaan. Buku yang dibacanya menyajikan kisah-kisah perjuangan penuh luka, keputusan-keputusan pahit, dan prinsip yang tak bisa dibeli. Prasojo mulai merasakan perbedaan mencolok antara pemimpin zaman dulu dan zaman sekarang. Yang satu mencetak sejarah, yang lain mencetak konten. Yang satu dirindukan meski telah tiada, yang lain ditinggalkan bahkan saat masih menjabat. 2. Ketika nama tak lagi butuh jabatan. Nama besar bukan tentang berapa lama seseorang duduk di kursi kekuasaan, tapi tentang jejak yang ditinggalkan di hati umat manusia. Bung Hatta, misalnya, memilih hidup sederhana bahkan hingga akhir hayat, bahkan ijazahnya terpajang di lembaga internasional. Rumahnya kecil, hartanya nyaris tak seberapa, tapi kejujurannya jadi legenda. Ia menolak korupsi, bahkan untuk keluarga sendiri. Ia menulis, berdiskusi, mendidik rakyat. Lalu Gus Dur, presiden yang disambut tawa sekaligus air mata. Leluconnya menggugah, prinsipnya menggetarkan. Ia dicaci,
tapi tetap berdiri. Ia diturunkan, tapi malah semakin dicintai. Prasojo merasa malu sendiri. Selama ini ia terpukau oleh pemimpin yang ramai pencitraan tapi kosong laku. Yang bicara soal moral, tapi di belakang meja menyusun makar. Ia menuliskan refleksi, ternyata, ukuran pemimpin sejati bukan seberapa besar popularitasnya saat menjabat, tapi seberapa besar namanya tetap dihormati setelah ia tak lagi punya jabatan. Kakek Prasojo, yang dulu pejuang kemerdekaan, pernah berkata, "Nak, kelak kamu akan tahu, bahwa tidak semua tokoh itu abadi karena kekuasaannya. Tapi yang akan langgeng dikenang adalah pemimpin yang jiwanya bersih, niatnya tulus, dan hidupnya menjadi pelita, sangat terlihat kalau yang bersangkutan sudah kembali ke haribaan ilahi, masih dikenang apa dihujat." 3. Benang basah yang tak putus oleh zaman. Dalam keheningan malam, Prasojo merenung. Ia merasa sedang berjalan di atas benang basah, licin, rapuh, dan penuh risiko. Tapi benang itu justru membuatnya sadar, bahwa pemimpin sejati harus punya keseimbangan antara akal dan nurani. Banyak elit yang berusaha keras mempertahankan kekuasaan karena takut dilupakan. Tapi tokoh seperti Bung Karno justru makin bersinar setelah wafat. Pemikirannya dikaji ulang, kata-katanya menjadi semboyan. Ia bukan malaikat, tapi ia punya visi yang melebihi kepentingan pribadi. Sama halnya dengan Soeharto, terlepas dari kontroversinya, tak bisa dipungkiri bahwa stabilitas dan pembangunan yang ia bawa tetap dirasakan. Bahkan oleh mereka yang dulu mengkritiknya. Tokoh berkarakter seperti ini, meski dilabeli apapun, tetap akan dikenang karena mereka hidup dengan prinsip. Laku zuhud, hidup dengan kesederhanaan, tapi berpikir besar menjadi benang merah mereka. Mereka tidak takut dicaci karena mereka tidak membangun nama, tapi membangun makna. Prasojo kini paham, kenapa banyak tokoh hari ini cepat hilang dari ingatan publik. Karena mereka hanya menjual ide, tanpa pernah menapakkan kaki dalam perjuangan sejati. 4. Dari gelar ke teladan, dari pangkat ke martabat. Prasojo menatap lembar catatannya dengan dahi mengernyit. Tangan kirinya menopang dagu, sementara tangan kanannya mulai menggurat 2 kolom besar di buku notes-nya. Di sisi kiri ia tulis, pemimpin yang segera dilupakan begitu turun jabatan. Di sisi kanan, pemimpin yang justru makin dikenang setelah wafat. Ia lalu mengisi masing-masing kolom. Nama-nama masa kini yang dulu dielu-elukan saat berkuasa, tapi kini sepi bahkan dilupakan, berderet di kiri. Sementara tokoh-tokoh yang dahulu tampak sederhana, namun kini dielu-elukan, dikenang, bahkan disabdakan hikmahnya dari satu forum ke forum lainnya, bersemayam di kanan. Matanya membelalak saat membandingkan. Ia lalu menarik garis di tengah halaman dan menuliskan dengan huruf besar. Yang satu hidup dalam pencitraan. Yang satu hidup dalam pengabdian. Seketika ingatannya melompat ke masa kecil, saat ia masih duduk bersila di madrasah. Suara gurunya, Kiai Mahfuz, masih terngiang jelas. "Nak, orang bertakwa itu bukan yang sorbannya tebal atau suaranya mengguntur di mimbar. Tapi yang ketika ia wafat, orang-orang mendoakan karena pernah disentuh oleh ketulusannya." Prasojo mencatat cepat, menggigil oleh kesadaran baru. Ia teringat pada Gus Dur. Gus Dur bukan hanya pemimpin, tapi pelindung kaum yang terpinggirkan. Ia dibela bukan karena panggungnya, tapi karena hatinya. Ia disayangi bukan karena jabatan, tapi karena keberpihakannya kepada yang tak bersuara. Lalu ia menulis tentang Bung Hatta. Bung Hatta menolak jadi kaya demi menjaga integritas. Saat pensiun, tak punya rumah sendiri. Tapi kini, sejarah meletakkannya di singgasana kehormatan yang tak mampu dibeli oleh kuasa manapun. Dan ia menulis lagi. Seseorang yang hanya hidup dari pencitraan akan dilupakan saat panggungnya padam. Tapi mereka yang hidup dengan ruh pengabdian, ia akan hidup bahkan setelah tubuhnya tiada. Prasojo merasa seperti menemukan kunci spiritual sejarah, bahwa sesungguhnya, sejarah tidak pernah benar-benar mencatat gelar atau pangkat. Ia mencatat laku dan ketulusan. Jabatan bisa diraih lewat strategi, tetapi martabat hanya lahir dari keteladanan. Gelar bisa diberikan, tapi teladan harus diperjuangkan. Pangkat bisa diatur lewat politik, tapi kemuliaan hanya tumbuh dari hati yang jujur dan jiwa yang istiqomah. Ia menulis di bagian paling bawah catatannya. Ketika kekuasaan habis, barulah kelihatan siapa yang benar-benar berjiwa besar. Yang tak lagi berkuasa, tapi tetap didengar. Yang tak lagi menjabat, tapi tetap menjadi rujukan. Itulah pemimpin sejati. Bukan karena gelar,
tapi karena lakunya juga sejati. 5. Politik label dan karakter yang tak terkubur. Labeling politik, istilah itu kini makin nyaring terdengar. Sebuah strategi untuk menjatuhkan seseorang bukan dengan fakta, tapi dengan bingkai-bingkai naratif yang dikondisikan. Nama baik diputarbalikkan, reputasi dipermainkan. Seseorang bisa dituduh macam-macam, dari gila kekuasaan, otoriter, bahkan dianggap sesat bukan karena kesalahan nyata, tapi karena politik sedang bermain dengan lumpur. Tapi, pertanyaannya, kenapa masih ada nama yang tetap harum, meski dilempar berkali-kali ke dalam kubangan fitnah? Prasojo kembali membuka catatannya. Di halaman yang ia beri judul besar, Karakter Tak Terkubur, ia menulis 3 nama, Gus Dur, Bung Karno, Pak Harto, 3 tokoh yang begitu akrab di telinga rakyat, walau masing-masing punya kontroversi dalam masa kekuasaannya. Gus Dur sering dicap nyeleneh, bahkan dilecehkan. Bung Karno dituduh diktator, Soeharto disebut otoriter. Namun entah mengapa, nama-nama itu tetap mengendap dalam hati rakyat, bukan sebagai cercaan, tapi sebagai kenangan penuh hormat. Prasojo termenung. Ia sadar satu hal, yang melekat dalam benak rakyat bukan hanya kebijakan, tapi kepribadian. Kebijakan bisa kontroversial, tapi karakter tidak bisa dipalsukan. Seorang tokoh boleh kehilangan jabatan, tapi jika ia punya karakter luhur, kehilangan itu justru jadi pintu kemuliaan. Ia menulis dalam huruf besar, kekuasaan itu bisa dicabut, tapi kehormatan hanya bisa hilang jika pemiliknya mengkhianati dirinya sendiri. Ia mengenang kembali satu wejangan dari Kiai Nur yang dulu sering mengajarkan tafsir di surau kecil desanya. Nak, seseorang baru benar-benar diuji bukan saat dia pegang jabatan, tapi justru saat tak lagi punya kuasa apa-apa, di sanalah kita tahu, ia pemimpin sungguhan, atau hanya pelaku sandiwara. Nama Gus Dur terus didoakan karena ketulusannya membela minoritas. Bung Karno tetap dielu-elukan karena keberanian dan api visi kerakyatan yang tak padam. Bahkan Soeharto, meskipun pernah dihujat, tetap disebut oleh sebagian rakyat karena jasanya membangun ketahanan ekonomi dan pangan. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka punya karakter. Dan karakter sejati tak bisa dikubur. Prasojo mencatat kalimat pamungkasnya hari itu dengan tangan sedikit bergetar oleh kesadaran yang dalam. Cerdas itu penting, tapi dalam dunia yang penuh fitnah dan manipulasi, hanya karakter yang menyelamatkan seseorang dari penghapusan sejarah. Label bisa dibuat-buat, tapi laku hidup, itulah bukti. Di bagian bawah catatan, ia menambahkan sebuah kesimpulan. Politik bisa menjatuhkan orang dari singgasana, tapi hanya dirinya sendiri yang bisa menjatuhkan dirinya dari kehormatan. 6. Keteladanan adalah warisan yang hidup. Langit malam itu sunyi, tapi hati Prasojo justru dipenuhi suara-suara hikmah yang datang dari lembar-lembar sejarah. Di depannya terbuka catatan pribadi yang mulai penuh, namun satu hal belum ia tulis dengan tuntas, apa sebenarnya warisan terbesar dari seorang pemimpin. Jabatan, gedung, monumen, tidak, bukan itu. Ia mengingat sebuah ayat suci yang dulu diajarkan guru ngajinya di madrasah. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Surat Maryam, 76. Ayat ini bergetar dalam relung kesadaran Prasojo. Karena ia sadar, bahwa petunjuk itu bukan hanya tentang ilmu, tapi juga keteladanan. Dan keteladanan, jika sungguh-sungguh dipraktikkan, akan menjadi warisan yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekadar jejak, tapi cahaya yang terus hidup. Bung Hatta adalah contoh nyata. Ia tidak meninggalkan istana, tapi meninggalkan integritas. Miskin secara materi, tapi kaya secara martabat. Tak tergoda untuk memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi. Sampai akhir hayatnya, ia tidak punya rumah pribadi yang megah. Tapi hatinya adalah istana yang abadi bagi rakyat yang mengenangnya. Gus Dur lain lagi. Penglihatannya redup, tapi nuraninya terang. Ia berjalan di jalur yang tidak populer, membela kaum tertindas, menyuarakan perdamaian, menertawakan dirinya sendiri, dan menertawakan dunia yang terlalu serius dengan topeng-topengnya. Ia bukan pemimpin yang sempurna, tapi ia pemimpin yang memaafkan bahkan sebelum dimintai maaf. Lalu Bung Karno, si penyala semangat. Ia tahu bahwa bangsa ini besar, dan hanya bisa digerakkan oleh visi yang membakar. Setiap pidatonya adalah gelombang, dan setiap kata-katanya menyalakan bara juang. Ia bukan hanya memimpin dari kursi kekuasaan, tapi dari podium sejarah yang membuat darah para pemuda menggelegak karena cinta tanah air. Dan Soeharto,
yang tak banyak bicara, tapi membangun sistem. Membuat bangsa yang lapar menjadi kenyang, yang terpecah menjadi stabil. Kita boleh mengkritik catatan gelapnya, tapi tidak bisa mengingkari sumbangsihnya. Karena keteladanan bukan berarti tanpa celah, tapi mampu memberi makna. Inilah benang merahnya, pemimpin sejati bukan yang sempurna, tapi yang memberi teladan nyata. Prasojo kini paham, pemimpin yang hidup hanya untuk dirinya, akan mati bersama egonya. Tapi pemimpin yang hidup untuk rakyatnya, akan tetap hidup dalam doa dan kenangan. Di halaman terakhir jurnal malam itu, ia menulis dengan pena yang terasa lebih ringan namun bermakna. Pemimpin yang jujur tidak butuh patung untuk dikenang. Tidak perlu makam megah untuk dimuliakan. Ia akan dikenang, karena dalam gelapnya zaman, ia pernah menjadi cahaya bagi bangsanya. Dan kalimat itu tak selesai di titik. Tapi di dada Prasojo, berubah menjadi tekad, bahwa siapapun bisa menjadi penerus keteladanan, selama ia memilih jalan kejujuran. 7. Zuhud dalam gemerlap, tulus dalam sorot. Cahaya layar kaca memang gemerlap. Panggung politik penuh retorika. Janji-janji berhamburan bagai kembang api di malam perayaan. Tapi bagi Prasojo yang menatap sejarah dengan hati, semua itu tampak kosong. Gema pencitraan tak mampu menandingi bisikan ketulusan. Ia kembali merenung. Zaman sekarang terlalu gaduh. Pemimpin hadir di mana-mana, di spanduk, iklan, video pendek, dan acara debat. Tapi mengapa hati rakyat tetap kosong? Karena ternyata bukan itu yang mereka cari. Rakyat sejati merindukan sosok yang zuhud, yang tidak silau kekuasaan, yang tidak tergoda fasilitas. Mereka rindu pemimpin yang diam-diam membela, bukan yang ramai bicara tapi lupa bekerja. Rindu yang berjalan dalam gelap malam tanpa sorot kamera, mengulurkan tangan tanpa menggenggam panggung. Di sebuah halaman kosong di jurnalnya, Prasojo menulis sebuah catatan terbuka. Kalimat-kalimat itu mengalir seperti suara hati rakyat yang jarang didengar. Wahai calon pemimpin masa depan, kami tidak sedang mencari yang paling hingar mon-omonya. Tapi yang paling berani meneladani. Kami sudah kenyang dengan janji perubahan. Yang kami tunggu adalah perubahan diri, dari tamak menjadi qanaah, dari ambisi menjadi amanah. Kami tidak lagi percaya pada mereka yang menjual harapan, tapi menumpuk kekuasaan. Kami ingin pemimpin yang, saat disebut namanya, kami spontan mendoakan kebaikan. Bukan justru mengumpat karena luka lama. Kami ingin yang jika turun jabatan, turun pula dengan martabat. Yang bila wafat, wafat bersama ribuan air mata keikhlasan. Yang hidupnya tidak hanya menyeting citra. Prasojo sadar, sejarah bangsa ini bukan hanya tentang siapa yang pernah berkuasa, tapi siapa yang tetap dikenang dengan rasa hormat. Bung Karno dikagumi karena keberaniannya. Bung Hatta dikenang karena kesederhanaannya. Gus Dur dirindukan karena kelugasannya. Mereka bukan tanpa cacat, tapi mereka memberi teladan yang tulus. Kini Prasojo tahu, dalam benang basah sejarah bangsa, hanya mereka yang sabar dalam cobaan, jujur dalam kekuasaan, dan zuhud dalam gemerlap dunia, yang akan tetap mampu melangkah hingga garis akhir. Ia menutup catatannya malam itu, bukan dengan tanda titik, tapi dengan sebuah kalimat doa yang mengandung harap. Semoga kelak kita tidak hanya memilih pemimpin, tapi juga meneladani mereka. Karena negeri ini tak akan bangkit oleh kecerdasan semata, tapi oleh ketulusan yang bersinar di tengah kegelapan zaman. 8. Prasojo menatap layar para proklamator atau para pemimpin transisi. Ia menyimak satu nama yang dulunya dielukan sebagai pemimpin dari rakyat kecil karena mau menjebur ronggorong, kini justru daftar gugatan publik tak kunjung reda. Bukan hanya keputusan politiknya, tapi justru perkara yang seharusnya jadi fondasi moral seorang pemimpin ia alpa. Seorang presiden baru lepas jabatannya, bukan dikenang karena warisan atau transformasi luhur, justru kini digugat dengan isu mendasar nan ironis. Latar keluarga disorot gugat jadi tanda tanya karena kejanggalan data yang berputar-putar di ruang publik, tudingan ijazah palsu digugat, para ahli, akademisi, dan bahkan tokoh senior yang dulunya satu barisan, kini berbalik pertanyakan keabsahan. Benarkah seorang kepala negara bisa begitu mudah lolos dari semua tahapan tanpa verifikasi publik yang memadai? Yang lebih musik nurani adalah kenyataan bahwa bukan hanya tokoh dalam negeri yang bersuara, lembaga internasional seperti OCCRP Organized Crime and Corruption Reporting Project lebih dulu menobatkan bersangkutan sebagai pemimpin terkorup peringkat dunia. Sebuah penilaian yang menyentak logika, bagaimana mungkin seorang yang tampil bersahaja tertuding sebagai simbol korupsi oleh lembaga independen internasional.
Yang masih jalan, peristiwa pengangkatan sang anak dalam pusaran politik tertinggi. Bukan hanya karena usia dan pengalaman, tapi prosesnya yang dianggap menamparkan akal sehat konstitusi. Banyak pihak menyebut peristiwa itu sebagai preseden pengangkangan konstitusi terang-terangan, bahkan disatir sebutan, anak haram konstitusi, bukan karena pribadi si anak, tetapi karena caranya lahir dalam pentas kekuasaan dituding cacat norma dan etis. Kini, setelah sang ayah lengser, ia belum benar-benar bebas dari sorotan. Publik, media, akademisi, hingga forum purnawirawan terus menggugat bukan cuma catatan administratif, tapi moral kepemimpinannya. Apa yang akan terjadi jika kelak si mantan wafat? Akankah namanya dikenang dengan hikmat, atau malah menjadi bahan diskusi sejarah yang gelap getir? Inilah pentingnya hidup berintegritas dan kejujuran. Saat jabatan telah sirna, hanya keteladanan dan kejujuran yang akan bertahan. Jika sejarah mencatat seorang pemimpin karena tipu muslihat dan pelanggaran nilai, maka bukan simpati yang datang, melainkan satire dan ironi bahkan hujatan. Dengan cerdas, Prasojo menulis catatannya, bukan untuk menghakimi, melainkan menyadarkan generasi bahwa kekuasaan tanpa kejujuran akan jadi residu sejarah yang terus diwariskan dalam bentuk luka kolektif bangsa. Tidak perlu menyebut nama, karena rakyat sudah hafal siapa gerangan yang dimaksud sejarah. Dan ketika kelak dia telah terkubur, hanya nilai-nilai kejujuran, kebenaran yang jadi prasasti di hadapan sejarah, bukan pepasal undang-undang ITE. Adalah sebuah titian benang basah. Di antara deras hujan caci dan badai labeling yang kotor, ada nama-nama yang tak lapuk oleh hujatan zaman. Bung Karno dengan api ideologinya, Bung Hatta dengan jernih pikirnya, Soeharto dengan insting kekuasaannya, Gus Dur dengan keluguan sufinya. Mereka adalah benang-benang basah, yang tak pernah putus di antara sejarah dan kesadaran bangsa. Mereka pernah dihujat, ditumbangkan, dicibir, bahkan dikutuk. Namun, ketika jabatan terlepas dari tangan, dan dunia tak lagi memberi mereka panggung, justru dari balik kepergian mereka, terbit terang satu demi satu esensi yang dahulu ditertawakan. Karena sesungguhnya, pemimpin yang hanya bersandar pada akal, strategi, dan citra, sebatas itulah dia dikenang. Ketika jabatannya hilang, namanya ikut tenggelam. Tersisa hanya catatan media, bukan hikmah dari laku hidupnya. Tapi mereka yang menapaki kursi kekuasaan dengan hati tunduk, yang menjadikan zuhud sebagai tameng diri, yang lebih memilih diam dalam benar daripada bicara dalam dusta. Mereka tidak pernah benar-benar mati. Namanya hidup dalam diskusi, jejaknya dibaca ulang dalam buku dan khutbah. Konsepnya ditafsir dalam kelas. Dan kesunyiannya justru jadi pembuka suara nurani bangsa. Wahai pemilik jabatan, jangan terlalu sibuk membangun pencitraan, hingga lupa membangun kejujuran, sebab sejarah bukan mencatat apa yang kamu pamerkan, tapi apa yang kamu perjuangkan dalam diam. Ketika rakyat sudah tak bisa membedakan mana penguasa, mana penjaga warisan bangsa, disitulah benang basah mulai kusut, dan hanya mereka yang menapaki jalan dengan kaki bersihlah yang bisa meluruskan simpul-simpul kusut itu, tanpa harus menyalahkan zaman, sebab kekuasaan sejati bukanlah soal memerintah, tapi seberapa dalam engkau bisa dipercaya. Meski tak lagi berkuasa, jika engkau hidup dalam jujur, maka kematianmu pun akan membuka pintu penghormatan, bukan hujatan. Tapi jika engkau hidup dalam manipulasi dan tipu daya, maka kelak sejarah akan menepuk jidat, rakyat pun malu punya pemimpin durjana penjual masa depan bangsa. Demi ambisi dinastimu, dan, katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Surat Al-Isra 81. Pemimpin sejati adalah ia yang bersedia kehilangan segalanya demi mempertahankan nuraninya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.